Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswa, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 4 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut merupakan fasilitator saya yaitu Ibu Ahlia dan pengajar praktik yaitu Ibu Hamimatur Ropinga. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang yaitu menurunnya nilai-nilai kebajikan universal siswa kelas 4 fase B SD Negeri 4 Koba. Dengan tujuan yaitu terbentuknya karakter murid yang selalu menerapkan budaya positif. Adapun tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas dan perubahan positif pada murid. Dengan lini masa sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru sejawat terkait dengan budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, menentukan jadwal membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, bersama siswa kelas 4 membuat keyakinan kelas. 4. Memperkenalkan keyakinan kelas di dinding-dinding kelas. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Adapun dukungan dalam rancangan aksi nyata ini, yang pertama yaitu kepala sekolah, kemudian yang kedua guru kelas, guru mata pelajaran, baik mata pelajaran pendidikan agama Islam, PJOK, guru mulok maupun guru bahasa Inggris. Yang kedua murid, kemudian orang tua, kemudian perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton, spidol, kertas, dan lain-lainnya. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Diseminasi budaya positif SD Negeri 4 Koba, Kabupaten Bangka Tengah oleh Aswa, SPDSD, calon guru penggerak tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 4 dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Tengah. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya telah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu kepala sekolah ataupun yang mewakili yang pada pagi hari ini tidak berkesempatan hadir karena ada beberapa kegiatan yang sangat mendesak. Yang saya hormati rekan-rekan guru hebat SD Negeri 4 Koba serta tenaga kependidikan yang turut bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Mohon izin rekan-rekan semua, saya ingin menyampaikan, ingin berbagi, bukan mengajari Bapak Ibu guru di sini. Saya ingin berbagi apa yang saya dapatkan selama pelatihan mengikuti CGP Angkatan 10 selama kurang lebih sudah 2 bulan. Mungkin hanya sebagian kecil materi yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama diri saya, kemudian dan nantinya bisa kita aplikasikan kepada anak-anak didik kita. Ibu Cici bisa di Oke, ini materi kita pada pagi hari ini, diseminasi budaya positif SD Negeri 4 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, yang saya susun nama Aswa SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung
jawab. Ini harapan kita kepada murid-murid kita. Alhamdulillah di sekolah kita, di sekolah penggerak SD Negeri 4 Koba ini budaya positifnya sudah ada sejak lama. Jadi kita tinggal menambahkan saja, bahkan menjadikan ini budaya atau karakter anak-anak kita. Seperti yang sudah saya dokumentasikan, yang pertama itu ketika anak-anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, kita sudah terbudaya, sudah kebiasaan menyambut anak-anak di pagi hari dengan menunggu di pintu gerbang. Seperti situ ditugaskan oleh guru piket yang sudah disusun di awal tahun. Kemudian budaya positif yang berikutnya yaitu mengadakan operasi semut. Nah, setiap pagi anak-anak ini sebelum masuk ke kelas mengadakan operasi semut. Jadi untuk mengambil sampah yang ada di sekitar kelas masing-masing. Setelah itu anak-anak terbiasa dengan sholat duha. Nah, ini salah satu budaya positif untuk menerapkan P5 di dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang ke foto selanjutnya yaitu kebiasaan pagi. Nah, di dalam kebiasaan pagi ini banyak sekali edukasi yang disampaikan baik oleh guru piket maupun dari kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya berdoa. Nah, di sini berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, baik kegiatan belajar maupun kegiatan makan siang bersama. Kemudian selanjutnya ada gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini bukan hanya untuk membersihkan kelas. Kita banyak sekali mulai dari siswa, gotong royong paguyuban, gotong royong guru ini sudah sangat membudaya sekali di SD Negeri 4 Koba ini. Nah, dari dokumen budaya positif ini tinggal kita bagaimana menerapkannya ke anak-anak, terutama ke dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu bukan mengajari, jadi mari kita bersama. Nah, di sini sebagai seorang guru hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, ada 7 konsep yang saya ambil. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi saya ambil hanya 7 konsep. Ini yang akan kita terapkan, akan belajar saya terapkan terlebih dahulu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, semua ini akan kita bahas, tapi sedikit materinya. Kita lebih ke penerapannya nanti. Kita yang pertama terlebih dahulu, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah mengajar dengan berdiferensiasi. Jadi, kita sudah belajar dengan paradigma baru seperti yang disampaikan dalam materi ini. Tinggal kita mempertahankan pembelajaran kita yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin karena kita sudah mengadakan workshop kemarin tentang pembelajaran berdiferensiasi dan langsung praktek untuk pembuatan modul ajarnya oleh pengawas Kecamatan Koba. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri pada diri anak-anak agar dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif ini dapat memahami, anak-anak itu dapat memahami dan menyadari motivasi dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia, khususnya kebutuhan dasar anak-anak kita. Kadang kita ada beberapa yang kita terlewatkan dari kebutuhan dasar anak-anak. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi pada diri seseorang, terutama pada anak, pada murid peserta didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini mungkin dari orang tuanya.
untuk memberikan makanan dan lain sebagainya agar bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak kita di sekolah mendapatkan kasih sayang gurunya, tapi di rumah tidak mendapatkan kasih sayang gurunya. Nah, ini harus kita sadari, harus kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar anak, yaitu tentang kasih sayang. Jadi kasih sayang harus kita lebihkan kepada anak-anak, terutama kepada peserta didik kita. Kadang latar belakangnya yang keluarganya mohon maaf berkumpul misalnya seperti itu. Jadi di rumah mereka sudah kekurangan kasih sayang, maka kita lebihkan kasih sayangnya di sekolah. Kemudian penguasaan, nah, anak-anak itu kadang pengen merasa berkuasa di sekolah, makanya dia kalau di sekolah itu merasa misalnya paling besar, jadi bisa ke teman-temannya bagaimana. Nah, di sini memang itu kebutuhan dasar manusia, tapi bisa kita kontrol bagaimana bagusnya. Kemudian kebebasan. Kadang anak-anak kita kasih tugas maunya bebas. Bu, boleh ya tugasnya dikumpulnya besok saja. Seperti itu. Padahal lagi latihan sekarang. Artinya anak-anak itu memang pada dasarnya memiliki kebutuhan bebas. Kita saja membutuhkan kebebasan. Misalnya hari Jumat bebas pakai baju apa. Jadi kan kita butuh juga kebebasan. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, kesenangan ini salah satu speakis ya, butuh kesenangan. Misalnya nih, seperti kita sekarang kelas 6 sudah selesai, kita butuh kesenangan. Misalnya dengan study tour ya, keluar refleksi, seperti itu butuh kesenangan. Ya, kesenangan itu bukan hanya tentang material saja. Banyak kesenangan yang lainnya. Kemudian yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, artinya dari luar. Kemudian motivasi internal, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, banyak anak-anak kita ini terletak di sini Bapak Ibu. Motivasi eksternal. Misalnya nih, di sini ada untuk menghindari tindakan atau hukuman. Misalnya anak-anak datangnya hari Senin itu kita masuk jam 7 pagi. Misalnya dia datangnya sebelum jam 7, jam 6.45. Kenapa anak ini datangnya pagi? Dia ini karena merasa takut dihukum. Takut dihukum di luar gerbang misal terlambat seperti itu. Dia bukan kesadaran dari dalam dirinya. Karena takut akan hukuman, berarti itu motivasinya secara eksternal dari luar. Motivasinya karena takut terlambat. Kemudian yang berikutnya mendapatkan penghargaan. Nah, pengen dipuji. Oh, bagus sekali datangnya pagi. Ternyata itu juga kurang bagus. Terlalu anak mendapat pujian itu ternyata kurang bagus juga. Itu salah satu, misalnya dia datangnya pagi, pengen dipuji oleh seseorang, oleh guru atau oleh siapa yang ada di sekolah di setempat seperti itu termasuk motivasi eksternal. Nah, hendaknya kita memberikan motivasi secara internal kepada peserta didik kita, yaitu untuk menjadikan seseorang yang mereka inginkan menghargai diri mereka sendiri. Artinya misalnya anak-anak itu datang ke sekolah pada hari Senin itu jam saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang Kumati yang paket. bisa bantu mengingatkan. Kumatikan paketnya. Iya, Ada Bu. Tahu lah, aku pas datang pas KMA. telepon. Ada lagi selain KMA. Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah KMA dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itulah Bapak Ibu video posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama kita sebagai penghukum, artinya memberi hukuman. Yang kedua itu membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga kita menganggap anak sebagai teman. Yang keempat tadi
kita posisi pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang sering kita lakukan sekarang itu sebagai pemantau. Kita menanyakan misal anak terlambat, jam berapa kita masuknya, misalnya hari Senin jam 7, seperti yang kita sampaikan, kita tonton di video tadi. Ternyata kita sudah benar Bapak Ibu, sudah melaksanakan posisi pemantau. Tapi lebih idealnya kita memakai posisi manajer seperti yang ada pada video tadi. Mari bersama Bapak Ibu kita belajar mencoba. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan lagi seperti itu. Kita belajar untuk menjadi seorang guru yang mengambil posisi manajer, meskipun kita bukan manajer di perusahaan, tapi kita manajer di dalam kelas untuk anak-anak didik kita. Kemudian lanjut materinya, segitiga restitusi. Nah, dalam penyelesaian masalah yang disampaikan pada posisi yang kelima tadi, yaitu posisi manajer, dia menerapkan segitiga restitusi. Nah, saya baru inilah Bapak Ibu mengenal segitiga restitusi itu apa. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas seperti yang sudah disampaikan. Nah, kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini kepada anak kelas 4. Ada 2 siswa yang saya angkat kasusnya untuk segitiga restitusi ini. Mohon nanti saran dan masukannya Bapak Ibu. Untuk setelah ini kita menyaksikan video yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi dengan anak kelas 4 SD Negeri 4 Koba ini. Segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah, guru berperan sebagai manajer. Seperti yang pada posisi kontrol tadi, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita simak dulu videonya. Ibu perhatikan Haira 2 hari ini, ya, hari Senin dan hari Selasa. Setiap mau sholat Haira tuh tidak langsung sholat, Haira main dulu. Benar tidak selesai. Hari Senin Haira orang sibuk bersama mau sholat Haira untuk benar. Hari Selasa Haira orang kelas mulai sholat masih yang main mau duduk di luar, akhirnya sholat itu mulai. Benar. Kira-kira saya melakukan itu salah nggak? Salah. Saya sadar nggak kalau itu yang saya lakukan salah? Bisa apa kesalahan? Bisa Ibu Aswa ingatkan kalau ketika kita melakukan kegiatan harus melakukannya dengan disiplin dan tanggung jawab. Pemaparan dari saya, sebelum saya tutup, kita punya satu sesi lagi, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan guru dan kawan-kawan semua untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Aswa. Izin saya bertanya. Nah, dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tadi ada 2 motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan motivasi internal kepada peserta didik, yang mana kita ketahui bahwa anak-anak di sekolah kita sendiri banyak yang mendapatkan motivasi
eksternal yang baiknya. Nah, untuk menanamkan dalam diri kesadaran mereka dari internalnya itu seperti apa? Itu saja Bu Aswa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Tadi sudah saya sampaikan pada materi, yaitu motivasi pada diri anak itu ada dua. Yang pertama motivasi secara eksternal, artinya dari luar. Kemudian motivasi dari dalam diri anak sendiri, yaitu motivasi internal. Nah, yang Ibu tanyakan, bagaimana kita menanamkan karakter motivasi internal itu. Artinya anak tidak datang tepat waktu itu karena takut dihukum, karena ingin mendapat pujian dari seorang guru tertentu. Nah, tidak seperti itu. Nah, kita sebagai guru tidak henti-hentinya untuk mengingatkan anak, untuk menanamkan karakter pada dalam diri anak, bahwa itu akan kesadarannya sendiri. Datang pagi-pagi hari Senin bukan karena takut terlambat, bukan karena takut dihukum atau takut berada di luar gerbang. Itu harus dari dalam dirinya. Oh, kesadaran aku nih kalau hari Senin mau karena upacara jam 7, maka datangnya lebih awal. Seperti itu. Kita menanamkan seperti itu dulu di kelas, dalam pembelajaran seperti itu. Tapi tidak mudah Bapak Ibu. Kita mengubah karakter manusia itu tidak mudah. Nah, bagaimana caranya? Dengan secara kontinu. Artinya tidak berhenti sampai di situ. Kita sebagai guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak didik kita. Selain itu, meskipun kita tetap awalnya melakukan motivasi secara eksternal tetap seperti itu. Anak karena takut dihukum atau karena takut karena pengen mendapat pujian tetap. Tapi lama kelamaan dengan karakter yang sudah kita tanamkan, insya Allah nanti anak-anak bisa menyadari bahwa dirinya itu melakukan sebuah tanggung jawab seperti itu. Jadi bisa muncul dari dalam dirinya. Artinya motivasinya secara internal. Mungkin itu saja. Silakan Bapak Ibu guru untuk menanggapi apa yang sudah saya sampaikan atau dari pertanyaan Ibu Eni tadi. Kami persilakan. Silakan Ibu Lilis untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menanggapi dengan tentang apa yang sudah Ibu Aswa sampaikan, saya setuju Bu, karena saya juga pernah dengar satu ceramah dari salah satu ustadz yang saya ikuti bahwa misalnya nih dalam pelaksanaan ibadah itu memang harus dipaksakan. Kenapa harus dipaksakan? Dari kita memaksakan kita harus, akhirnya kita terbiasa. Nah, seperti itu juga halnya kalau kita menanamkan suatu karakter kepada peserta didik kita. Ketika kita menanamkan suatu disiplin positif ya, yang mungkin mereka akan merasa awalnya keras, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk mereka ke depannya. Saya setuju dengan itu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Lilis atas tanggapannya mengenai materi budaya positif. Artinya kita itu sudah terbiasa dulu, nanti akan dengan mudah, bukan lagi kewajiban, tapi sudah kebiasaan, sudah menjadi karakter. Ya, silakan Pak Sudarno menanggapi lagi atau bertanya, kami persilakan. Mungkin kayak gini ya, untuk yang CDP ya atau PMM ini, adanya PMM itu juga banyak sekali positifnya, sisi positifnya. Salah satunya mungkin di laporan PMM kita itu kan ada namanya laporan dokumen, kelengkapan dokumennya itu salah satunya adalah guru tiket kan. Nah, itu guru tiket. Mungkin karena kemarin itu kita tidak tahu alurnya seperti apa, laporan guru tiket itu seperti apa, mungkin hanya comot-comot saja kan, harus dikumpulkan. Mungkin ada baiknya untuk tahun ajaran baru nanti kira-kira kita bikinlah kesepakatan kita untuk membuat buku tiket. Artinya buku tiket itu laporannya itu berarti kan di situ ada catatan siapa siswa yang tepat waktu, siapa siswa yang sering terlambat. Artinya nantinya ada kita ulangi lagi nanti untuk bulan depannya itu siapa yang sering seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ada catatan seperti itu kan si A ini, baru kita berikan kayak kata dua tadi restitusi tadi itu. Tapi kalau seandainya di restitusi itu berhasil, ya berarti penerapan ini berhasil.
dia mengulangi lagi, tidak ada perubahan sama sekali dari bukti tadi. Nah, tapi kalau cuma sekedar ibaratnya si Anda sering terlambat, tapi nggak ada bukti, kan susah. Seperti ada pencuri sering mangga apa segala macam. Kalau tidak ada buktinya kan susah. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan masalah yang di dalam kelas itu, masalah yang siswa yang tidak pernah bikin bukan tidak pernah bikin tugas, tapi selalu terlambat bikin tugas. Nah, itu juga harus ada catatan dari guru kelas 1 nanti dilimpahkan ke kelas 2. Oh, ini loh catatan bahwa si A ini seperti ini perilakunya. Seperti yang kita bahas kemarin kan, si Eni kemarin kan di kelas Eni. Oh, ini perilaku yang harus diantisipasi oleh di kelas 6 nanti si A. Jadi sudah ada catatannya apa? Seperti halnya anak kelas 6 mau ke SMP, otomatis orang SMP itu akan bertanya ke sekolahnya si A ini bagaimana. Biasanya seperti itu. Itu sekedar maksud artinya ada buku atau bukti-bukti seperti itu. Dengan tampilan itu. Seperti itu mungkin. Apa masukannya atau apalah. Ya, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Fitriar selaku Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 4 Koba. Selaku Kepala Sekolah, saya mengamati hasil paparan praktik baik Ibu Aswa selaku calon guru penggerak. Dari paparan tadi, untuk praktik baik yang disampaikan yaitu tentang budaya positif, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Budaya positif ini harus dimulai sejak dini, supaya semua karakter yang baik bisa diterapkan di sekolah penggerak SD Negeri 4 Koba. Nah, sebelum CGP ada di SD Negeri 4 Koba ini, kami selaku sekolah penggerak sudah melaksanakan budaya positif ini. Tetapi dengan adanya atau dengan masuknya CGP di SD Negeri 4 Koba, budaya positif ini diharapkan lebih meningkat lagi. Nah, kita lebih mengarah kepada praktek di lapangan. Jadi begitu teori kita dapat, praktek kita laksanakan sehingga GTK dan siswa-siswa kita bisa menerapkan budaya positif dengan baik, insya Allah benar, demi meningkatkan hasil belajar peserta didik di Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak SD Negeri 4 Koba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enie Vitasari, guru kelas 5 SD Negeri 4 Koba. Menurut saya, penampilan dari Bu Aswa yang telah mempresentasikan disiplin positif dengan sangat baik dan kami sangat menerima materi itu secara nyata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Imansa Nasution. Saya guru kelas untuk saat ini mengampu mapel bahasa Inggris dan muatan lokal berupa pertanian sayuran. Jadi dari menanggapi hasil diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Aswa selaku calon guru penggerak angkatan 10, saya menanggapinya sangat positif. Jadi dari hasil tersebut saya selaku guru bisa mengambil beberapa pelajaran yang mungkin belum saya dapatkan, seperti misalnya segitiga restitusi. Itu nanti kita coba akan gali lagi ya, karena kemarin mungkin waktunya juga agak terbatas. Kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti disiplin positif yang harus diterapkan ke siswa. Juga kita sebagai guru ada fungsi sebagai manajerial di situ. Nah, itu juga sangat menarik bagi saya pribadi. Intinya teruskan kegiatan-kegiatan positif dan penerapannya, alangkah bagusnya itu bisa diimplementasikan oleh seluruh guru-guru kelas yang ada di SD Negeri 4 Koba ini.
Ya mungkin itu saja dari saya, pesan moral tetap semangat Bu Aswa untuk menjadi guru penggerak ya, karena statusnya saat ini masih calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya berharap Ibu Aswa bisa lulus menjadi guru penggerak dan menjadi aset guru-guru penggerak yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarno. Saya mengajar guru agama Islam PAI, mata pelajaran PAI. Di sini kami telah mendapatkan materi dari Ibu Aswa selaku CGP angkatan ke-10 seperti itu, di mana Bu Aswa ini mengangkat tentang budaya positif. Artinya budaya positif itu sendiri kalau bisa diartikan kita melakukan hal-hal yang sifatnya positif seperti itu untuk kemajuan siswa itu sendiri. Nah, terus materi yang disampaikan oleh Ibu Aswa sendiri tentang budaya positif sangat bagus sekali, terus bermanfaat bagi kami juga sebagai guru, yang mana memang kami tidak sedikit banyaknya memang telah mendengarkan apa itu budaya positif, tetapi di sini karena telah disampaikan oleh CGP sendiri, kami sangat bersyukur sekali. Walaupun di sini mungkin saya sebagai guru agama artinya tidak memegang kelas, tetapi sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya. Bagaimana kalau di sini sendiri sih seperti penerapan piket seperti itu, mendisiplinkan siswa sesuai dengan waktu untuk masuk kelas itu atau masuk sekolah itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Terus di situ juga Bu Aswa menyampaikan tentang bagaimana peraturan-peraturan itu harus ditaati dengan bermacam metode. Salah satunya adalah yang kami tangkap sendiri yang bagus itu, kita sebagai guru itu harus menerapkan sebagai manajerial. Itu yang bagus itu manajer, artinya manajer guru itu harus sebagai manajer. Nah, dan di sini mungkin kami mendengarkannya baru sekali ini ya, ternyata ada manajer. Nah, tapi kalau yang lain seperti menganggap siswa itu sebagai teman, itu hal yang biasa mungkin. Tetapi sebagai manajer memang itu yang tingkatan yang lebih tinggi. Artinya kita bisa mengerti bahwa kita ini guru dan siswa itu memang siswa, dan siswa itu harus mentaati peraturan. Artinya siswa itu dari segi kedisiplinan itu sendiri, kalau dari segi manajerialnya atau manajer, sebagai manajer, artinya siswa itu kita berikan pertanyaan-pertanyaan, tidak sifatnya itu tidak membentak siswa, atau sifatnya itu tidak membuat siswa itu takut, sehingga siswa itu sendiri ketika berangkat ke sekolah itu mereka merasa bahagia. Oh, ternyata gurunya itu baik sekali, seperti itu, dengan adanya budaya positif tadi. Nah, seperti itu mungkin kami sangat mengapresiasi sekali. Mungkin kedepannya butuh lagi apa materi yang perlu disampaikan lagi supaya sekolah ini sendiri bisa berdiri dengan baik dengan adanya budaya positif itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kepada Bu Aswa, teruslah berjuang, jangan sampai artinya di tengah jalan halangan dan rintangan itu biasa. Kami sebagai guru, saya sendiri guru mata pelajaran sangat mendukung sekali, terus maju. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.